warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan musyawarah masyarakat RW. Semoga kehadiran kita membawa manfaat bagi lingkungan dan memperkuat kebersamaan sesama warga RW 04. Pada hari ini, tanggal 30 Desember 2025, kita akan mengikuti kegiatan musyawarah masyarakat RW dengan tema Sehat Bersama Membangun Masyarakat Sejahtera. Namun sebelumnya saya ada pantun nih ibu-ibu, bapak-bapak. Apa tuh? Sekapur sirih tarian persembahan. Cakep! Ditarikan sebagai lambang sambutan. Cakep! Selamat datang saya ucapkan kepada para hadirin sekalian. Selamat datang saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Lurah Desa Cemerlang, Bapak Noval. Selamat pagi Bapak. Yang saya hormati Kepala Puskesmas Ibu Nelisa. Sehat Ibu. Yang terhormat Ibu dosen pembimbing komunitas Ibu Nersmeria Worolisyorini MKSP Komunitas. Salam sehat Ibu. Yang saya hormati Ketua Panitia MMRW Saudari Nabila Fatikasari. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua RW dan Ketua RT 04. Yang saya hormati seluruh perwakilan tokoh masyarakat lainnya yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Serta yang saya hormati seluruh tamu undangan yang sudah turut hadir pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Nauri Mahfudi selaku MC yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Harapan saya kegiatan ini dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan komunikatif. Karena kegiatan ini adalah ruang bersama untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, serta bertukar pikiran untuk mencari solusi terbaik bagi kemajuan lingkungan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Kasih atas pembacaan ayat suci Al-Quran yang sangat penting. Semoga yang membacakan dan yang kita yang mendengarkan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Adapun sambutan yang pertama sekaligus sebagai pembuka kegiatan MMRW adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Saudari Nabila Fatikasari selaku Ketua Panitia Kegiatan Musyawarah Masyarakat RW. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Saudari Nauri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Nabila Fatikasari selaku Ketua Pelaksana pada acara MMRW ini yang bertujuan untuk memenuhi nilai ujian praktikum mata kuliah keperawatan komunitas. Puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih bisa diberi nikmat sehat agar bisa hadir di acara pada pagi hari ini. Lalu juga hormat saya kepada Ibu Nersmeria Woro selaku koordinator mata kuliah dan pembimbing
lalu juga ada Ibu Nurse Indah Puspitasari dan Bapak Nurse Nur tadi yang kebetulan tidak bisa hadir pada acara kali ini. Adapun juga teman-temanku semuanya, terima kasih telah membantu untuk melaksanakan acara MMRW ini, mulai dari tabulasi data hingga penyusunan acara. Terima kasih, semoga kerja keras kita semua membuahkan hasil yang baik. Amin. Dan ini juga saya resmi membuka acara MMRW ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan mencoba mempresentasikan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para tokoh masyarakat di sini, Bapak, Ibu, dan semuanya hadirin yang ada di sini. Kesempatannya untuk mahasiswa kami berpraktik di sini dan sekaligus kita bisa bekerja sama atau kita belajar bersama untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang juga sebenarnya adalah masalah kita bersama. Terima kasih, sukses untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Ibu Nurse Meriaworo selaku dosen pembimbing komunitas. Berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Lurah Desa Cemerlang kepada Bapak Nampal, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini, yaitu dalam rangka kegiatan musyawarah masyarakat RW. Yang pertama yang saya hormati di sini Ibu dosen, terima kasih banyak sudah berkenan hadir. Yang saya hormati di sini ada Ketua Pelaksana yaitu Saudari Nabila Fatika. Yang saya hormati Ketua RW 04 Bapak Sopri Budiansyah. Yang saya hormati Ibu Ketua Puskesmas Desa Sukamaju, Ibu Nelisa. Yang saya hormati di sini ada Ibu RT juga turut hadir, Ibu Betty Nur Kumarawati. Dan yang saya banggakan masyarakat RW 04 Desa Sukamaju. Saya tanpa pandang lebar di sini Bapak dan Ibu sekalian, acara ini itu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pelaksana yaitu Saudari Nabila Puspitasari. Yang saya hormati dosen pembimbing mahasiswa Ibu Nurse Meriaworo MKep. Yang saya hormati Ketua Puskesmas yaitu Ibu Nelisa. Yang saya hormati Ketua RT 01 Ibu Betty. Dan yang saya hormati para tenaga kesehatan Desa Sukamaju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara kegiatan musyawarah masyarakat RW di Desa Sukamaju. Pertama-tama yang terhormat Kepala Lurah Bapak Naufal Aidil Fitro dan yang terhormat Ketua RW 04 Bapak Sopri Budiansyah. Yang terhormat Kepala Puskesmas Ibu Nelisa dan yang terhormat dosen Fakultas Keperawatan Universitas Banisalah Ibu Nurse Meriaworo dan yang saya hormati mahasiswa hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan nikmatnya kita bisa berkumpul pada hari ini dalam acara kegiatan MMRW ini. Yang pertama-tama kepada yang terhormat Ibu Nurse Meriaworo MKep SPKep Komunitas selaku dosen pengampu. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir pada kegiatan hari ini. Yang terhormat Ibu Nurse Indah Puspitasari MKep dan yang terhormat Bapak Nurse Muftadi SKep SKM MKes selaku dosen pengampu juga tapi tidak bisa hadir pada hari ini.
Dan yang terhormat Bapak Lurah kita yaitu Bapak Naufal. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Nurse Woro, pagi Ibu. Terus yang saya hormati juga Ibu Nurse Indah Puspitasari dan Bapak Muktadi yang kebetulan beliau berhalangan hadir pada hari ini. Yang kami hormati juga Bapak Naufal Aidil Fitro selaku lurah dari Desa Sukamaju beserta jajarannya. Terus kami berharap sebagai kader di sini dapat melakukan kegiatan ini sebagai bentuk wadah untuk Yang banyak dikeluhkan ibu bapak di Desa Sukamaju ini. Kami keluarkan untuk semua keluhan warga Desa Sukamaju menjadi sebuah analisa data. Nah, penjelasan mengenai kondisi kesehatan di desa kita ini akan dipaparkan oleh rekan saya, Alma dan Anissa. Nah, kepada Alma dan Anissa dipersilakan. Sama di Balai Desa Sukamaju dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Naufal selaku Kepala Desa Sukamaju, kepada Bapak Sofri selaku Ketua RW 04, kepada Ibu Cindy Sadia selaku Ketua Kader RW 04, kepada Ibu Nenisa selaku Kepala Puskesmas, kepada Ibu Betty selaku Ketua RT, dan kepada teman kami Saudari Nabila Fatikasari, dan juga kepada seluruh hadirin Bapak dan Ibu yang hadir pada kegiatan musyawarah masyarakat RW pada pagi hari ini tanpa mengurangi rasa hormat saya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan juga partisipasi Bapak atau Ibu dalam kegiatan musyawarah masyarakat RW pada pagi hari ini. Kami berharap apa yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi langkah awal dalam upaya meningkatkan dan menjaga kesehatan masyarakat Desa Sukamaju. Pertama-tama di sini ada pendahuluan. Kami ingin menyampaikan Bapak Ibu latar belakang pelaksanaan musyawarah masyarakat RW pada pagi hari ini. Berdasarkan hasil survei dengan pengisian angket yang telah kami lakukan, ditemukan beberapa masalah kesehatan utama, yaitu penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi dan juga penyakit diabetes mellitus, serta kami juga masih menemukan beberapa kasus TBC yang masih aktif gitu. Nah, kondisi ini menunjukkan perlunya upaya bersama antara mahasiswa dan juga masyarakat dalam mengidentifikasi serta menentukan prioritas masalah kesehatan. Oleh karena itu, kegiatan MMRW ini dilaksanakan sebagai wadah diskusi untuk merumuskan solusi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan dari latar belakang yang sudah saya sebutkan, kami memiliki tujuan umum dan juga tujuan khusus dari kegiatan MMRW pada pagi hari ini. Untuk tujuan umumnya yaitu meningkatkan peran mahasiswa dan juga partisipasi dari masyarakat dalam mengidentifikasi masalah kesehatan dan menyusun rencana kegiatan kesehatan bersama. Untuk tujuan khususnya, di sini yang pertama kami ingin meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap masalah kesehatan di wilayah RW 04. Lalu yang kedua, kami ingin menetapkan prioritas masalah kesehatan bersama dengan masyarakat. Lalu yang ketiga, kami ingin menyusun rencana kegiatan kesehatan yang akan dilaksanakan. Next. Untuk profil desa, RW 04 ini terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Cemerlang,
dengan jumlah kepala keluarga 280 atau 1032 jiwa. Mayoritas penduduk berada pada usia produktif dengan tingkat pendidikan SMA atau SMK, serta mata pencaharian sebagai mata pencaharian utama sebagai pegawai swasta dan wira swasta atau pedagang. Lingkungan pemukiman didominasi oleh rumah permanen dan padat penduduk dengan fasilitas kesehatan terdekat yaitu puskesmas. Untuk penjelasan tentang hasil survei kami dengan pengisian angket akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Anissa Azahra. Kepadanya saya persilakan. Atau data. Nah, di sini sudah disebutkan dengan rekan saya. Jadi kita di wilayah RW 04 merupakan warga yang memiliki penduduk kurang lebih 1032 jiwa dengan jumlah kakak yaitu ada 280 kakak. Nah, pengkajian yang pertama yang kita lakukan ini adalah pengkajian demografi dan sosial. Dari demografi dan yaitu sekitar 519 jiwa dan perempuan di wilayah ini sekitar 513 jiwa. Nah, untuk agama yang mendominasi di wilayah kita adalah agama Islam. Jadi persentase Muslim di sini yaitu sebanyak 92% dan 8% sisanya adalah penganut agama lain seperti Katolik, Protestan dan agama lainnya. Next. Oke. Dari suku bangsa kita dapati dari hasil pengkajian bahwa suku bangsa yang mendominasi di sini adalah suku dari Sunda, Jawa, dan Betawi, yaitu sekitar 842 jiwa dan 18% sisanya di sini ternyata ada juga nih dari suku Padang, Batak, dan Bugis. Dari tingkat pendidikan dan pekerjaan, untuk tingkat pendidikan di sini saya informasikan bahwa ternyata pendidikan di sini sudah cukup baik dengan hasil 42% diantaranya adalah lulusan SMA dan 223 jiwa itu sudah mengenyam tingkat pendidikan perguruan tinggi. Dan dari segi mata pencaharian atau pekerjaan, ternyata sebagian besar warga yang ada di wilayah RW 04 Desa Sukamaju ini kita dapati pekerjaannya ini didominasi oleh pegawai swasta dengan total 268 jiwa dan juga wira swasta atau pedagang yaitu sekitar 246 jiwa. Nah, dari pekerjaan ini ternyata kita dapatkan hasil pengkajian dari segi ekonomi yaitu secara ekonomi 67% ternyata keluarga di sini memiliki penghasilan lebih dari 3 juta per bulan dan ternyata wilayah RW 02 di sini sudah memiliki kesadaran yang bagus untuk memiliki kegiatan menabung setiap bulannya untuk penghasilan 3 juta sebulan dan kesadaran tinggi akan kegiatan menabung. Di sini kita dapat katakan bahwa artinya ekonomi di wilayah RW 04 sudah cukup stabil. Oke, lanjut ke selanjutnya kita juga melakukan pengkajian di wilayah lingkungan fisik. Nah, di sini ada yang perlu kita ingat bahwa sebenarnya kesehatan yang Bapak Ibu rasakan pada saat ini, kesehatan yang anak-anak Ibu rasakan pada saat ini tidak lepas dari tempat yang kita tinggali, tempat yang kita memang sehari-hari berada di situ. Nah, pada lingkungan fisik di sini data menunjukkan bahwa 90% di antara warga ternyata didominasi dengan kepemilikan rumah yaitu rumah milik sendiri. Lalu pada lingkungan fisik juga saya sudah memberikan beberapa titik berat untuk diperhatikan atau titik krusialnya. Di antaranya itu adalah mengenai aspek sirkulasi udara. Nah, berkaitan dengan hal yang harus kita perhatikan bersama pada pengkajian aspek sirkulasi udara, di sini ternyata kami dan rekan-rekan mahasiswa menemukan bahwa 48% atau sekitar 135 kakak ini ternyata memiliki kebiasaan tidak membuka jendelanya setiap hari. Nah, di sini perlu saya ingatkan lagi, ini perlu kita menjadikan perhatian bersama karena nantinya akan menjadi sebuah masalah di kedepannya nanti. Karena berkaitan
penularan penyakit pernafasan seperti TBC, pneumonia, dan lain sebagainya. Lalu titik yang harus kita perhatikan yang kedua yaitu adalah kepadatan penduduk, yang dimana di wilayah RW 04 ini kita dipicu oleh jarak rumah yang ternyata saling berdekatan. Nah, seluruh rumah di sini ternyata dari 100% Bapak Ibu, 100% di rumah ini ternyata memiliki jarak yang sangat dekat dengan tetangga satu sama lain, yaitu kurang dari 10 meter, sekitar 280 kakak jarak rumahnya itu kurang dari 10 meter. Nah, kepadatan penduduk ini merupakan salah satu faktor juga yang menjadi mempermudah mekanisme penyebaran penyakit, terutama penyakit yang berbasis penularannya melalui udara. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan yaitu adalah aspek kebersihan. Nah, kebersihan di sini kita dapatkan hasil dari pembuangan sampah. Ya, walaupun memang meski 37% warga dari Desa Sukamaju ini sampahnya memang sudah diangkut oleh TPS dan lain sebagainya, ternyata dari banyaknya warga masih ada warga yang mengelola sampah dengan cara dibakar dan ditimbun. Nah, kalau dibakar ini kita dapati ternyata ada 82 kakak dan ditimbun itu ada 93 kakak. Ya, nah sama-sama kita ketahui bahwa kebiasaan membuang sampah dengan cara dibakar itu pastinya akan mempengaruhi kualitas udara yang kita hirup bersama-sama gitu di wilayah RW 05 Desa Sukamaju. Untuk pengkajian lingkungan fisik kurang lebih 3 titik itu yang kita perlu perhatikan. Yang pertama tadi kepadatan lingkungan, lalu ventilasi atau sirkulasi di rumah, serta kebersihan dari lingkungan sekitar. Namun untuk pengkajian lain di bagian lingkungan fisik seperti tipe rumah, di sini kita dapati bahwa ternyata ada 253 kakak sudah memiliki rumah dengan tipe permanen. Lalu untuk sumber air masak yang digunakan untuk minum atau sehari-hari di sini tidak ada masalah karena kita temukan ternyata air yang digunakan oleh warga di sini kebanyakan air kemasan atau air pump. Seperti itu. Untuk jarak antara air ke septic tank di sini kita didominasi dengan hasil yang bagus yaitu sekitar 63% warga jarak air ke septic tank itu sudah ideal atau lebih dari 10 meter. Nah, untuk kepemilikan kandang atau ternak di sini memang ada beberapa warga yang memiliki kandang atau ternak. Namun pada pengkajian kita kali ini hasilnya adalah didominasi oleh warga yang tidak memiliki ternak, yaitu sebesar 266 kakak. Selanjutnya, oke. Untuk pengkajian kondisi kesehatan dan penyakit, nah ini merupakan inti dari apa yang kita kaji sebenarnya Bapak Ibu, karena dengan mengkaji ini kita dapat mengetahui permasalahan apa saja atau kondisi utama apa saja yang sebenarnya kita abaikan dari masyarakat RW 02 Desa Sukamaju ini. Nah, dari hasil pengkajian yang kami kita lakukan, yang saya dan teman-teman lakukan, kita mendapatkan bahwa 77 warga dari 1032 jiwa mereka mengalami kondisi sakit. Nah, dari 77 warga yang sakit ini kita dapatkan 3 penyakit utama. 3 penyakit utama yang kita dapatkan diantaranya apa saja? Yang pertama yaitu adanya penyakit hipertensi atau darah tinggi, seperti yang dikeluhkan oleh Bapak Ibu tadi ya bersama dengan MC. Lalu di sini kita dapati hipertensi sebanyak 25 warga dengan presentasenya sekitar 32% dari jumlah warga. Lalu kita dapati juga penyakit diabetes mellitus atau penyakit gula, yaitu sekitar 15 warga. Dan lihat bersama bahwa ternyata dari RW 04 kita dapati ada 14 orang ibu hamil di sini, dan dari 14 orang tersebut ada 8 ibu hamil yang mengalami resiko kehamilan yang berbahaya atau kehamilan yang beresiko tinggi karena hamil dari usia yang lebih dari ideal, yaitu di atas 35 tahun. Lalu untuk kelompok resiko rentan yang kedua yaitu adalah kelompok lansia. Nah, ternyata di wilayah Desa Sukamaju RW 04 kita dapati di sini ada 63 lansia. Nah,
dari 63 lansianya ini, kita dapati ternyata 32%-nya ini mengeluhkan beberapa penyakit, Pak, Bu. Nah, penyakit apa aja? Ada penyakit asma yang tertinggi, lalu disusul dengan penyakit rematik dan penyakit hipertensi. Nah, memang sayangnya pada saat ini lansia, hampir 100% lansia di wilayah RW tidak mengikuti kegiatan program posyandu karena memang sayangnya belum ada kegiatan pemantauan secara khusus, sehingga untuk mereka lansia yang mengalami keluhan ini belum bisa kita pantau secara khusus gitu memang untuk wilayah RW 0. Selanjutnya untuk kelompok rentan yang terakhir kita dapati di sini ada balita, namun di sini tidak ada yang perlu kita khawatirkan karena ternyata dari 61 balita, 56 balita lainnya itu sudah dilakukan imunisasi. Dan kita lakukan pencarian data juga mengenai pelayanan kesehatan terdekat. Ternyata di sini yang paling dekat adalah puskesmas sekitar 63%, dan asuransi yang banyak digunakan oleh Bapak Ibu untuk melakukan berobat atau pergi ke sarana kesehatan itu adalah BPJS, digunakan sebanyak 133 kakak di wilayah lingkungan RW 4. Nah, jadi dari data yang sudah saya jelaskan, yang sudah saya paparkan dari awal sampai dengan akhir, untuk kesimpulannya di sini kami dapatkan bahwa ternyata dari wilayah RW 04 Desa Sukamaju, Kecamatan Cemerlang, kita dapati wilayah ini tinggi dengan kejadian hipertensi, lalu tingginya juga kejadian diabetes mellitus, serta adanya beberapa kasus dari TBC aktif di sini. Yang dimana dengan adanya kondisi penyakit yang tinggi yang didominasi oleh 3 penyakit tersebut, di sini kita perlukan, di sini hal ini dipengaruhi oleh rendahnya aktivitas fisik dari warga, lalu kebiasaan merokok di dalam rumah oleh mayoritas laki-laki di sini, lalu padatnya pemukiman dan ventilasi yang kurang optimal, serta rendahnya pengetahuan dari warga dan kurang optimalnya pendidikan kesehatan di wilayah lingkungan RW 04. Nah, dari sini maka saya beri kesimpulan bahwa RW 04 memerlukan intervensi atau tindakan penanganan mengenai bagaimana fokusnya itu adalah meningkatkan pengetahuan dari warga, sehingga nanti kualitas hidup warga RW 04 yang menderita penyakit itu lebih meningkat, dan yang belum terkena penyakit itu menjadi teredukasi, dan adanya perubahan perilaku sehat disusun dengan adanya pencegahan penyakit yang secara berkelanjutan. Baik, untuk datanya dan kesimpulannya seperti itu, kami juga menyajikan faktor-faktor dan analisa data dari hasil kajian kami. Menjadi penunjang penyakit di wilayah RW 04. Pertama itu ada pola makan yang tidak sehat. Di sini pola makan masyarakat RW 04 cenderung sering mengkonsumsi tinggi gula dan juga garam, sehingga ini dapat meningkatkan resiko penyakit tekanan darah tinggi dan juga diabetes mellitus. Yang kedua, masyarakat RW 04 ini aktivitas fisiknya rendah, jarang melakukan olahraga. Ini juga berperan dalam meningkatnya penyakit tidak menular. Yang ketiga, ini kebiasaan merokok di dalam rumah. Ini dapat berdampak pada kesehatan keluarga serta meningkatkan resiko gangguan pernapasan dan penularan penyakit TBC. Yang keempat, itu adalah kondisi lingkungan yang padat dan ventilasi yang kurang baik. Ini turut berperan dalam memperbesar risiko penularan penyakit melalui udara. Nah, selain dari faktor perilaku dan juga faktor lingkungan, faktor pengetahuan kesehatan masyarakat juga turut mendukung dalam tingginya kasus kesehatan, tingginya masalah utama tadi.
Di sini pengetahuan kesehatan masyarakat itu masih terbatas dan juga belum didukung oleh edukasi kesehatan yang dilakukan secara rutin, sehingga untuk deteksi dini dan juga upaya pencegahan penyakit belum berjalan dengan baik. Next. Di sini kami melakukan analisa data. Kami mendapatkan data dari Ibu Kader dan juga dari Ibu Puskesmas ya. Ibu Kader menyampaikan kepada kami bahwa warga masih kurang memahami tentang masalah kesehatan yang dideritanya. Lalu Ibu Kader juga mengatakan bahwa masyarakat ini banyak yang belum mengetahui nilai normal dari tekanan darah dan juga gula darah. Lalu warga juga banyak yang belum mengetahui bagaimana cara pencegahan dan juga penanganan penyakit hipertensi dan diabetes mellitus. Untuk data objektif, yaitu data yang kami dapatkan berdasarkan dari hasil pengajian kami, ini kami mendapatkan 25 warga yang menderita penyakit tekanan darah tinggi, yaitu 32%. Lalu terdapat 15 warga yang menderita penyakit diabetes mellitus atau 19%, serta sementara sebagian warga itu memiliki tingkat pendidikan di SD dan juga SMP. Lalu di wilayah RW 04 ini belum ada program penyuluhan kesehatan rutin, sehingga 65% warga ini belum mengetahui tanda dan juga bahaya penyakit seperti hipertensi dan diabetes mellitus. Nah, kondisi tersebut ini menunjukkan bahwa informasi mengenai penyakit hipertensi dan juga diabetes ini masih terbatas, sehingga diperlukan adanya peningkatan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Selanjutnya di sini ada data subjektif, yaitu berdasarkan dari pernyataan dari Ibu Kader. Ibu Kader mengatakan kepada kami bahwa warga ini masih banyak yang mengkonsumsi makanan yang tinggi garam dan juga tinggi gula. Lalu Ibu Kader juga mengatakan bahwa warga ini jarang melakukan olahraga atau aktivitas fisik. Data berdasarkan dari pengajian kami mendapatkan bahwa 19% warga mengkonsumsi makanan yang tinggi gula, lalu 32% warga mengkonsumsi garam berlebih, dan cukup banyak ini ya, 70% warga jarang berolahraga, hanya 1 kali per minggu. Nah, berdasarkan dari data-data ini, kami menyimpulkan bahwa adanya perilaku kesehatan yang kurang optimal, yang tidak sesuai gitu ya, seperti pola makan dan aktivitas fisik warga yang masih perlu diperbaiki, terutama terkait dengan pengaturan diet dan juga kebiasaan hidup sehat pada penderita hipertensi dan diabetes mellitus. Oleh karena itu, ini diperlukan edukasi dan juga pendampingan kesehatan agar warga dapat menerapkan pola hidup sehat, pola hidup yang lebih sehat. Selanjutnya, Ibu Kader juga mengatakan kepada kami bahwa warga ini belum mengerti gitu, belum tahu tentang untuk menjaga jarak terhadap anggota keluarganya yang menderita penyakit TBC. Lalu Ibu Kader juga mengatakan bahwa warga ini belum tahu nih bagaimana sih cara penularan dan juga pencegahan penyakit TBC. Dari data pengajian yang kami lakukan, terdapat tadi ya 13 kasus atau 13 warga yang menderita penyakit TBC aktif, sekitar 17% di wilayah RW 04. Lalu banyak warga ya 30% yang memiliki kebiasaan merokok di dalam rumah. 48% kakak jarang membuka jendela setiap hari, dan ini 100% jarak rumah antar warga ini saling berdekatan gitu. Dan 80% warga ini juga belum tahu bagaimana caranya
etika batuk yang benar. Nah, dari data-data ini kami menyimpulkan bahwa peningkatan resiko penularan TBC ini sangat berbahaya gitu. Sehingga menunjukkan adanya resiko infeksi akibat dari keterbatasan informasi edukasi dari masyarakat terkait penularan penyakit TBC di lingkungan RW 04. Untuk selanjutnya kami ada rencana tindakan untuk mengatasi masalah-masalah ini. Kami akan membuka sesi diskusi kepada moderator. Amanda, saya persilakan. Nah, Bapak Ibu, setelah dipaparkan data yang tadi, Bapak Ibu udah tahu belum nih masalah kesehatan yang ada di warga, yang ada di Desa Sukamaju? Sudah pada tahu belum? Sudah. Nah, jadi setelah Bapak Ibu sudah melihat analisa data yang sudah kami paparkan, tim kami analisa bahwa ternyata masalah utama di wilayah ini adalah karena kurangnya informasi kesehatan yang tepat. Nah, maka dari itu kita ini menawarkan solusi berupa seperti kegiatan edukasi dan pelatihan kesehatan yang sudah kami rancang sesuai dengan standar keperawatan nasional. Lalu tujuan kami ini adalah agar Bapak dan Ibu memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menjaga kesehatan dalam keluarga. Nah, jadi sehingga angka kesehatan atau penyakit yang tadi kita sudah bahas itu bisa menurun secara perlahan. Nah, kami ini juga tidak hanya memberikan teori atau materi, tetapi kami juga berencana memberikan edukasi. Nah, edukasinya itu yang praktis seperti mungkin demonstrasi, cara menangani gejala di rumah, atau latihan fisik yang ringan namun tetap bermanfaat bagi anggota keluarga. Nah, supaya rencana ini berjalan dengan sukses, kami ini sangat membutuhkan masukan dari tanggal 6 Januari 2026. Baik, sesuai dengan yang Ibu Kadar informasi itu kita persilakan untuk bertanya. Ya, boleh Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan berdasarkan Mungkin dipertanyakan juga dengan warga-warga lainnya ya, bagaimana nih kalau misalkan kan emang rumah kita kan deketan, terus untuk ventilasi udaranya kadang mungkin jendela kita nggak nyaman gitu ya karena tetangga deket sama kita gitu. Untuk dibuka setiap hari gimana caranya gitu kan? Nah, ini pertanyaan yang memang sangat lumrah untuk ditanyakan. Mengenai privasi dari hal ini kita memang memaklumi ya adanya perasaan tidak nyaman dengan mungkin satu tetangga dengan tetangga lainnya untuk kegiatan membuka jendela setiap hari. Nah, menurut dari pertanyaan yang sudah Bapak ajukan, di sini mungkin saya dapat memberikan sedikit masukan mengenai bagaimana dengan jarak yang dekat ini kita dapat memaksimalkan pertukaran udara dari rumah. Nah, yang pertama adalah saya dapat menyarankan Bapak untuk menggunakan ada tuh yang namanya kawat nyamuk, atau Bapak bisa tahu gorden tipis gitu. Ya, nah Bapak sama Ibu mungkin bisa untuk mulai memasangkan kawat-kawat nyamuk atau gorden tipis di jendela sekitar rumah, karena alat tersebut dapat membantu udara tetap masuk meskipun dari luar mungkin kelihatannya tidak terlalu jelas gitu ke dalam, seperti itu. Nah, yang kedua adalah pengaturan waktu. Nah, perlu diingat di sini bahwa membuka jendela setiap hari itu tidak diibaratkan dengan seharian jendelanya dibuka gitu ya, tapi ada beberapa waktu yang memang kita tuh baik gitu untuk buka jendela atau disebutnya dengan golden time gitu. Nah, itu waktunya kapan aja, yaitu cukup dibuka lebar-lebar semua jendela di rumah Bapak Ibu itu
sekitar jam 6 sampai jam 9 pagi makan. gitu, karena pada saat itu udara sedang memodifikasi ventilasi yang ada di rumah. Nah, jika memang kita dapati tidak memungkinkan jendela ini dibuka setiap hari gitu ya. Nah, tapi kita pastikan saluran udara yang lain, kayak misalnya lubang-lubang di atas pintu rumah, lubang-lubang di atas lemari itu dia terbuka dengan lebar, terbuka dengan baik, tidak ada penghalang, tidak tertutup lemari, tidak tertutup barang-barang sekitarnya seperti itu. Jadi kita pastikan bagaimanapun caranya lubang ventilasi yang ada di rumah itu secara maksimal dapat digunakan dan udara dapat bertukar dengan maksimal. Seperti itu Pak. Bapak mengerti? Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ya Ibu. Saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Niken. Tadi kan di data ada 13 warga yang terkena TBC tidak. Nah, itu bagaimana cara kita memastikan apakah anggota keluarga lain ini tidak tertular, terutama pada rumah yang ventilasinya kurang dan jendelanya jarang dibuka. Terima kasih kepada Ibu. Di rumah Ibu ini terbatas. Kalian bisa memberikan saran untuk melakukan langkah-langkah pelindungan yang sebaiknya dilakukan. Itu yang pertama ada penerapan etika batuk yang baik. Nah, ini adalah yang paling utama Bu, karena penderita TBC aktif ini wajib untuk menggunakan masker baik di luar rumah maupun di dalam rumah gitu, terutama ketika sedang berbincang atau berkomunikasi dengan antar anggota keluarga lain gitu, serta menutup mulut ketika batuk dengan lengan siku seperti ini Bu. Itu ya. Ketika penderita TBC batuk atau bersin. Nah, untuk selanjutnya Ibu itu bisa memanfaatkan sinar matahari. Jadi setiap pagi di golden time tadi itu sekitar jam 6 sampai jam 9 pagi itu Ibu bisa berjemur gitu, karena bakteri ini akan mati ketika terkena sinar matahari gitu. Nah, Ibu juga bisa memastikan untuk rutin menjemur seperti bantal, guling, terus kasur gitu, supaya bantal guling dan juga kasur itu kita bisa beraktivitas dengan rutin, dengan konsisten dan dilakukan dengan keadaan hati yang tenang. Nah, bagaimana cara menerapkannya apabila misalkan kita keadaannya sibuk, bekerja, mungkin mempunyai sedikit waktu gitu. Nah, yang dapat Bapak Ibu lakukan di sini diantaranya adalah berolahraga dengan aturan 30 menit. Nah, gimana sih caranya olahraga dengan aturan 30 menit? Ini kita bisa maksimalkan dengan cara berjalan kaki cepat di sekitar rumah, atau mungkin di ruang tamu atau di dalam kamar, berjalan di tempat. Itu kita maksimalkan 30 menit 3-5 kali seminggu. Nah, cara yang kedua adalah menggunakan tangga. Apabila Bapak dan Ibu pergi bekerja di tempat kerjanya, mungkin ada lift. Nah, di situ mungkin saya dapat menyarankan Bapak dan Ibu untuk tidak menggunakan lift, karena lebih kita maksimalkan pergerakan tubuh kita apabila kita menggunakan tangga dalam bekerja sehari-hari seperti itu. Nah, yang ketiga adalah kita dapat melakukan peregangan di tempat. Nah, bagaimana caranya? Karena kayak misalkan Tujuan musyawarahnya, apakah peserta memahami dari tujuan musyawarah tadi? Sudah memahaminya? Tadi. Selanjutnya diskusinya tadi berjalan lancar, berarah. Ada beberapa dari warga yang bertanya terkait masalah-masalah kesehatan yang ada pada masyarakat RW 04. Selanjutnya untuk suasana musyawarahnya itu kondusif dan peserta dari NMRW ini semuanya aktif berpendapat. Lalu kekurangannya itu ada
tidak memandu dengan aktif ya pada warganya gitu. Lalu untuk masalah kesehatannya kita mendapatkan yaitu hipertensi, diabetes mellitus dan TBC aktif. Sumber masalah dari hipertensi ini yang pertama itu ada pola makan tidak sehat karena konsumsi garam yang berlebih. Lalu diabetes mellitus itu sumber masalahnya itu dari pola makan tidak sehat juga karena konsumsi gula yang berlebih. Dan untuk TBC aktifnya itu sumber masalahnya itu karena lingkungan yang padat dan jendela yang jauh terbuka. Lalu untuk masalah prioritasnya kita di sini mengambil hipertensi itu. Ya, alasan pemilihannya itu karena 32% warga mengonsumsi garam berlebih. Lalu rendahnya aktivitas fisik pada warga, selanjutnya kebiasaan merokok dalam rumah, lalu rendahnya pengetahuan masyarakat terkait kesehatan. Ya. Baik, untuk kesepakatan kegiatannya itu edukasi kesehatan yang akan diberikan pada warga yang ditanggung jawab, yang penanggung jawabnya itu padat dan akan dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2026. Itu, gitu ya. Partisipasi warganya baik, peran tokoh masyarakatnya itu baik, lalu peran petugas kesehatannya juga kurang ya, karena apa ya, pengetahuan masyarakat itu masih kurang, berarti kayak apa ya, peran petugasnya itu juga masih kurang aktif. Ya, jadi untuk kelebihannya itu ya masyarakatnya cukup aktif, sambutan juga sudah cukup baik. Presentatornya juga sudah sangat bagus dalam menyampaikan isi materinya. Untuk kekurangan mungkin tidak ada ya, kecuali kayak fasilitas super aktif, lalu apa? Semuanya sudah baik. Ya. Kurang senyum aja. Iya, lagi kurang senyum dari para tokoh masyarakatnya.